Ini produk plastik kita, dari plastik yang low value, yang tidak laku, dijual, dijadikan paving, ini paving, dijadikan gendeng. Gendeng Bapak. Dilempar gendeng ini nggak pecah Bapak. Harganya sekitar 7.000, 8.000 Bapak. Kalau yang paving ini 2.500. Yang sering laku pavingnya. Pavingnya Pak. Karena dilempar, dipukul, diinjak alat berat, tidak pecah. Ini sekitar 7.000-an Bapak. Sama Bapak, ini cuma beda warna saja. Nah ini Bapak prosesnya. Dari sampah utuh menjadi ini. Dan insya Allah ini tidak bau di sini malah Bapak. Bayangkan, sampah yang biasanya jadi masalah, bau, dan kotor, di tempat ini justru disulap jadi cuan. Bukan cuma teori, tapi ini nyata. Pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Ya, dalam 2-3 tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia. Presiden Prabowo baru saja meninjau langsung TPST BLE di Banyumas, Jawa Tengah. Targetnya nggak main-main, 2028 Indonesia Zero Waste. Bagaimana caranya? Mari kita bongkar rahasianya. Di Desa Welaharwetan, Kabupaten Banyumas, Presiden Prabowo melihat langsung masa depan pengelolaan lingkungan kita, TPST BLE, atau Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi. Lupakan konsep TPA lama yang cuma numpuk sampah sampai menggunung. Banyumas sudah pakai konsep Zero Waste to Landfill. Artinya apa? Hampir nggak ada sampah yang tersisa sia-sia. Intinya satu, waste to money. Dari sampah jadi nilai ekonomi tinggi. Di sini, sampah diolah jadi produk berkelas industri dengan kapasitas mencapai 75 ton per hari. Gokil banget kan? Prosesnya rapi banget. Sampah masuk, langsung dipilah. Organik, anorganik, dan residu. Yang bikin bangga, sebagian besar mesin yang kalian lihat ini adalah karya lokal. Teknologi anak bangsa yang terbukti efektif dan efisien. Sampah organik diubah jadi bubur sampah untuk pakan magot. Hasilnya apa? Magot kering untuk pakan ternak berkualitas tinggi. Sementara yang anorganik, nah ini yang bikin geleng-geleng kepala. Kalian harus tahu soal RDF atau Refuse Derived Fuel. Ini adalah bahan bakar alternatif pengganti batu bara untuk pabrik semen. Banyumas sudah suplai ke pabrik semen besar seperti Semen Bima dan Semen Indonesia Group. Sampah kita jadi energi. Nggak cuma itu, residu plastik yang biasanya nggak laku, di sini disulap jadi paving block dan genting skala industri. Material ini bukan kaleng-kaleng ya, dilempar, dipukul, bahkan diinjak alat berat pun nggak pecah. Dulu, Pemkab Banyumas harus keluar uang 40 miliar rupiah per tahun buat urus sampah. Sekarang, cukup 5-10 miliar rupiah aja, malah bisa dapat pemasukan dari hasil penjualan produk olahan tadi. Kuncinya adalah KSM, kelompok swadaya masyarakat. Masyarakat nggak cuma jadi objek, tapi jadi operator. Pemda cuma jadi regulator. Ini yang namanya ekonomi sirkular sesungguhnya. Warga bayar iuran, sampah dikelola, dan hasilnya balik lagi ke ekonomi warga. Presiden Prabowo menegaskan model di Banyumas ini akan jadi proyek percontohan nasional. Beliau bahkan siap memberikan bantuan langsung untuk pengembangan TPST di daerah lain agar lebih efektif. Ini adalah legasi baru untuk Indonesia yang lebih bersih. Karena sejatinya, sampah bukan musuh kita. Sampah adalah sumber daya yang belum kita kelola dengan benar. Bagaimana menurut kalian? Apakah kota kalian siap meniru jejak Banyumas? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak daerah yang terinspirasi jadi zero waste. Sampai jumpa di video berikutnya.